Rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, yang mana kitab ini adalah syarah penjelasan dari kitab Arba'in dan juga 10 hadis atau hadis tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala. Sedangkan Arba'in adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, masih lanjutan dari syarah atau penjelasan hadis Jibril, yaitu tentang rukun Islam. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah." Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Ini jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam. Nabi SAW menafsirkan Islam dengan amalan-amalan yang zahir, yang dimulai dari syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat,
kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini makna Islam atau tafsir dari al-Islam yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya oleh Jibril. Syekh Al-Abbad hafizallahu taala menjelaskan tentang perbedaan antara iman dan Islam, yang mana dua kalimat ini apabila disebutkan dalam satu tempat, disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Islam, yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril disebutkan Islam dan iman secara bersamaan. Namun apabila disebutkan khusus dalam satu kalimat, maka masing-masing memiliki makna yang sama. Islam bermakna iman dan iman bermakna Islam. Itu kalau disebutkan secara sendiri, tidak bergabung dengan yang lainnya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu. Dan juga beliau menjelaskan pula tentang makna syahadatain, tentang rukun la ilaha illallah. Bahasanya rukun la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun, menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sesembahan hanya kepada Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan makna dari syahadat kedua, yaitu syahadat kita kepada Rasulullah SAW, yang mana konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasulullah SAW, kita mencintai Rasulullah SAW, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh hafizallahu taala masih tentang rukun Islam, masih tentang penjelasan tentang Islam, khususnya tentang dua kalimat syahadat. Berkata Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala, wa ikhlasul amali lillahi wattiba'u ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma muqtada syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikhlas, beramal karena Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan juga mengikuti semua yang datang dari Rasulullah SAW. Keduanya merupakan konsekuensi dari syahadatain, konsekuensi dari bersyahadat bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi apabila amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi dua syarat ini. Karena dua syarat ini merupakan konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah la budda yakuna khalisan lillah. Setiap amalan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mutabiqan li sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fuqidal ikhlasu lam yuqbalil amal. Jika tidak ada ikhlas, maka tidak diterima amal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Beliau menyebutkan dalil syarat pertama dari diterimanya amal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami perlihatkan pada mereka semua yang mereka kerjakan, yaitu ketika di dunia berupa amalan-amalan, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Amalan yang mereka kerjakan dengan susah payah, dengan capek-capek, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghasilkan pahala. Kenapa demikian?
karena hilangnya satu syarat dari diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas. Wa qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi. Dalil yang kedua, yang mana ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka yani syirk. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang mana dia menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Rawahu Muslim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang tersebut. Kenapa? Karena hilangnya satu syarat, yaitu ikhlas. Karena dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana syarat yang pertama harus terpenuhi, demikian juga syarat yang kedua. Kata beliau, wa idza fuqidal ittiba'u ruddal amal. Dan jika tidak ada ittiba, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan pun ditolak. Amalan yang dia kerjakan juga ditolak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam masalah ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut atau sesuatu yang baru tersebut tertolak. Fa huwa raddun. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan juga Muslim. Dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asal usulnya atau perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ibadah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ngadakan ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadil jumlatu a'ammu minal ula. Kalimat ini lebih umum daripada yang pertama. Li'anna tashmalu man fa'ala bid'ata wa muhditsun laha wa man fa'alaha mutabi'an li ghairihi fiha. Jadi hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, itu lebih umum dari hadis yang pertama, yaitu man ahdatsa fi amrina. Kenapa demikian kata beliau? Karena yang kedua ini meliputi orang yang mengerjakan bid'ah wa huwa muhditsun laha, yaitu amalan bid'ah yang dia ada-adakan. Amalan bid'ah yang dia ada-adakan adalah sesuatu yang dia buat-buat. Dan juga meliputi manfa'alah mutabi'an li ghairihi fiha, yaitu meliputi orang yang mengerjakan sesuatu amalan bid'ah karena mengikuti orang lain. Mengikuti orang lain, bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang mengikuti suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan. Wa sadatul isyaratu ila syai'in mimma yata'allaq bis salati waz zakati was siyami wal haji fi hadis Ibnu Umar bunyal Islam ala khamsin. Kemudian beliau mengisyaratkan di sini bahwasanya akan beliau jelaskan tentang penjelasan tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, haji pada hadis yang ketiga, yaitu hadis Ibnu Umar yang awalnya bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Wa wal hadis alladzi yali hadal hadis, yaitu hadis yang akan disebutkan setelah hadis ini. Jadi penjelasan tentang salat atau rukun Islam yang kedua sampai kelima akan dijelaskan dalam hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawi. Selanjutnya poin yang keenam dari hadis Jibril. Qauluhu qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi ucapan Jibril ketika Rasulullah SAW menjelaskan atau menjawab
tentang Islam, Jibril mengomentari jawaban Rasulullah SAW dengan ucapannya sodakta, engkau benar. Maka para sahabat merasa heran kepada orang yang bertanya. Dia bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kata Syekh Al-Abbad hafidhallahu ta'ala, wajhu ta'ajubi annal ghaliba ala sa'il kaunu ghairu alim bil jawab. Jadi kebanyakan orang yang bertanya itu karena dia nggak tahu jawabannya. Namun di sini dia bertanya, kemudian dia membenarkan jawaban orang yang dia tanyai. Inilah yang membuat para sahabat heran. Karena dia bertanya liyasira ilal jawab, agar mendapatkan jawaban, agar sampai kepadanya jawaban yang dia inginkan. Wa mislu la yaqulul mas'ul idza ajabahu sadaqta. Nah, seperti itu enggak boleh dikatakan bagi orang yang, kepada orang yang ditanyai, jika dia menjawab engkau benar. Ini termasuk qalilul adab, sesuatu yang kurang adabnya. Namun orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu. Tapi ketika dia mengatakan sodakta, engkau benar, menunjukkan bahwasanya dia sudah tahu jawabannya, hanya sekedar ngetes. Inilah yang membuat para sahabat heran. Li'anna sa'id idza saddaqal mas'ul dalla ala anna indahu jawaban min qabl. Karena orang yang bertanya kemudian dia membenarkan jawaban orang yang dia tanya, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah mengetahui jawaban sebelumnya. Jadi sebelum dia bertanya sudah tahu jawabannya. Walihada ta'ajjaba sahabat min hadha tasdiqi min hadha sa'il gharib. Karena itu para sahabat merasa heran dari pembenaran orang yang bertanya ini, orang yang asing, yaitu orang yang asing bagi para sahabat. Karena orang ini pada dasarnya adalah Jibril, namun dia menjelma sebagai orang yang asing yang tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui oleh para sahabat. Karena itu para sahabat merasa asing dengan orang-orang tersebut. Poin yang ke-7 dari hadis ini, qauluhu qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu pertanyaan Jibril yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, yaitu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berkata Syekh Al-Abbad hafidhallahu ta'ala, hadal jawabu mustamilun ala arkanil imani sittah. Jawaban ini meliputi 6 rukun iman. Jadi Rasulullah SAW menjawab iman dengan menyebutkan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasul, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir Allah. Ini adalah pokok dari keimanan. Ini adalah rukun-rukun dari rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Yang mana iman kedua sampai terakhir, sampai ke-6 mengikuti yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semua untuk mengimani 6 rukun iman ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabl wa may yu'min billah wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman,
berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepadanya, dan kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh. Jadi disebutkan di sini 5 rukun iman. Dan dalam ayat yang lain disebutkan perintah untuk kita beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak beriman dengan rukun iman ini, 6 rukun iman ini, maka dia telah sesat dan kelak di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi dan sengsara. Laqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh orang yang tidak beriman dengan rukun-rukun iman ini, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat. Wa awwalu hadhil arkan al-iman billah. Jadi rukun yang pertama dari rukun-rukun iman ini adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasul iman bi kulli ma yajibul iman bihi. Dan iman kepada Allah adalah asas, pokok dari pokok keimanan. Semua yang diimani mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, pada takdir Allah, semuanya mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada udifa ilail malaikah, karena itu disandarkan iman kepada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kutub wa rusul, juga iman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Wa man lam yu'min billah la yu'minu bi baqiyatil arkan. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman kepada malaikat, bahwasanya malaikat itu ada, kitab-kitab itu ada, namun dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak disebut sebagai orang yang beriman, tidak disebut sebagai orang muslim. Dia belum dikatakan beriman sampai dia beriman kepada Allah. Karena ini adalah pokok utama dari rukun iman. Wa man lam yu'min billahi wa la yu'min bi baqiyatil arkan wal iman billah yashmalu al iman bi wujudihi wa rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan iman kepada Allah itu meliputi iman adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini tidak beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada Allah itu meliputi beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa anna subhanahu wa ta'ala muttasifun bi kulli kamalin yaliqu bihi. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang sempurna, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari setiap sifat yang kurang. Fa yajibu tauhidu bi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Maka wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Wa tauhidu rububiyyatihi wa tauhiduhu fi bi rububiyyatihi al-iqraru bi annahu wahidun fi af'alihi la syarika lahu fiha kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril umuri wa tasarrufi fil kauni wa ghairi dzalika mimma yata'allaqu bi rububiyyatihi. Jadi yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yaitu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam semua perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pemberian rizki, dalam mematikan, menghidupkan dan mematikan, dalam mengatur semua urusan, dan juga dalam mengatur semua alam semesta. Wa qala dzalika mimma yata'allaqu bi rububiyyati, dan semua yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Enggak boleh kita meyakini
adanya zat yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, adanya zat yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Selanjutnya dibahas dengan tauhid uluhiyah, kata beliau hafizallahu taala, wa tauhidul uluhiyati tauhiduhu bi af'alil ibadi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Artinya apa? Contohnya seperti kan doa, yaitu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul wal isti'anat wal isti'adat wal istighosat wal dzabh wan nadr wa ghairuha min anwa'il ibadah allati yajibu ifraduhu biha. Yaitu bertawakal hanya kepada Allah, meminta pertolongan, perlindungan, menyembelih, bernadar, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disebutkan ini berkaitan dengan perbuatan seorang hamba yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis ibadah itu banyak. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Al-Abbad hafizallahu taala. Ada doa, takut, mengharap, tawakal, meminta pertolongan, perlindungan, menyembelih, bernadar, dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dan yang lainnya mengharap kepada selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bahasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Fala yusrafu minha syai'un li ghairihi walau kana malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan fadlan amman siwahuma. Maka tidak boleh diperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun kepada malaikat yang dekat kepada Allah, kepada nabi yang diutus, apalagi kepada selain keduanya. Kepada makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala saja tidak boleh kita beribadah kepadanya, terlebih beribadah kepada selainnya. Selanjutnya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kata beliau, bahwa isbatu kulli ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalihi duna takyifin aw tamsilin wa duna tahrifin aw ta'wilin aw ta'tilin wa tanzihuhu an kulli ma la yaliqu bihi. Jadi yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu kita menetapkan segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan kesempurnaannya dan kebesarannya, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa merubah maknanya atau mengganti sebagian dari maknanya atau meniadakannya. Maka wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala
maha mendengar, lagi maha melihat. Fa jama'a fi hadhil ayah, fa jumi'a fi hadhil ayah bainal isbati wa tanzih. Di ayat ini terkumpul di dalamnya antara menetapkan dan mensucikan. Wal isbat fi qouli wa huwas samiul basir. Menetapkan sesuai dengan firman-Nya wa huwas samiul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Bukan hanya 2 nama ini. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Allah sebutkan melalui lisan Rasul-Nya, yaitu dalam hadis-hadis yang sahih. Wa tanzih fi qoulihi, sedangkan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kalimat laisa kamitslihi syai'. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi di antara kaidah atau merupakan tauhid asma wa sifat, kita menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau dalam hadis-hadis nabinya yang sahih, dan juga kita mensucikan semua yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Falau Subhanahu wa taala sam'un la kal asma', maka Rasulullah SAW memiliki pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Wa basarun la kal absar, Allah memiliki penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Wa hakadha yuqalu fi kulli ma sabata lillahi minal asma'i was sifat. Dan demikianlah dikatakan setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kaidah umum ini berlaku pada setiap yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sebagaimana kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, yang mana pendengarannya tidak sama seperti pendengaran makhluknya, demikian juga kita menetapkan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Ini bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Abbad hafizallahu taala, wal imanu bil malaikati al imanu bi annahum khalqun min khalqillahi khuliqu min nur, kama fi sahih Muslim anna Rasulullah SAW qala khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Dan beriman kepada malaikat, yaitu mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari cahaya sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana kalian disifatkan, artinya diciptakan dari tanah. Kemudian dijelaskan di sini tentang sifat fisik dari malaikat. Wa hum dawu ajnihatin. Para malaikat di antara sifat fisiknya disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi SAW, mereka memiliki sayap. Mereka memiliki sayap. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya malaikat memiliki sayap. Dan bukan hanya 2 sayap tapi banyak. Dimana dalam ayat pertama dari surat Fatir, Allah SWT berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard ja'ilal malaikati, alhamdulilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat, yang menciptakan malaikat yang memiliki sayap, yaitu 2, 3 dan 4. Kemudian disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, wa Jibril lau sittumi'ah janahin, dan Jibril memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan begitu besarnya malaikat Jibril dan berbeda dengan malaikat yang lainnya. Jadi memiliki sampai 600 sayap.
Kama sabata dzalika an Rasulullah sallallahu wa taqaddama qariban, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW yang telah berlalu penjelasannya. Wa hum khalqun katsirun la ya'lamu adaduhum illallah. Jadi malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak jumlahnya, yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya malaikat itu banyak jumlahnya? Wa yadullu lidzalika annal baital ma'mura wa huwa fis sama'is sabi'ah yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya para malaikat ketika memasuki al-baitul ma'mur. Baitul ma'mur ini tempat ibadahnya malaikat, tepatnya di langit ketujuh. Di langit ketujuh ada tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar. Tidak keluar darinya. Jadi setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, menunjukkan begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama malaikat. Wa rawa Muslim fi sahihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam kelak pada hari kiamat ditarik atau didatangkan yang mana ada 70.000 tali kekang. Ditarik dengan 70.000 tali kekang. Ma'akuli zimamin sab'una alf malak yajurunah. Jadi setiap tali kekang itu diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi ada 70.000 tali kekang yang digunakan untuk menarik neraka jahanam, dan masing-masing tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Menunjukkan begitu banyaknya jumlah malaikat yang tugasnya menarik neraka jahanam kelak di hari kiamat. Wal malaikatu minhumul muwakkaluna bil wahyi wal muwakkaluna bil qatri wal muwakkaluna bil mauti wal muwakkaluna bil arhami wal muwakkaluna bil jannati wal muwakkaluna bin nari wal muwakkaluna bi ghairi dzalik. Kemudian beliau melanjutkan di sini tentang termasuk iman kepada malaikat, mengimani bahwasanya mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu, ada yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan, untuk mencabut nyawa, menjaga janin yang ada di rahim, dan juga ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, menjaga neraka, dan tugas-tugas yang lainnya. Wa kullu mustaslimuna munqaduna li amrillah. Dan seluruh malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqad sumiya minhum fil kitab wa sunnah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malik wa Munkar wa Nakir wal wajib al-imanu biman sumiya minhum wa man lam yusamma. Dan termasuk beriman kepada malaikat yaitu mengimani bahwasanya mereka memiliki nama-nama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di antara nama-nama mereka ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Malik, ada Munkar dan Nakir. Dan juga wajib mengimani yang tidak disebutkan namanya. Jadi beriman kepada malaikat mencakup mengimani malaikat-malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga mengimani malaikat secara umum yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Wal wajib aidan al-iman wa taslim bi kulli ma jaa'a fil kitabil aziz wa sahhat bi sunnah
min akhbaril malaikah. Jadi wajib juga beriman dan membenarkan setiap yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah atau hadis yang sahih terkait tentang berita-berita malaikat atau sifat-sifat malaikat. Ini untuk iman yang kedua berkaitan dengan penjelasan iman terhadap atau kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun iman yang ketiga, kata beliau, wal imanu bil kutubi at-tasdiqu wal iqraru bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulihi. Bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulin min rusulihi. Dan yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu membenarkan, mengakui setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul dari rasul-rasulnya, wa i'tiqadun anna haq, dan meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah hak, benar, wa annaha munazzalatun ghairu makhluqah, dan bahwasanya kitab tersebut adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Wa anna mustamilatun ala ma fihi sa'adatun man unzilat ilaihim, dan bahasanya di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kabar tentang segala yang membuat manusia hidup bahagia. Wa anna man akhadha biha salim wa dhafar, barang siapa yang berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat dan berhasil. Wa man a'rada anha khaba wa khasira, dan barang siapa yang menyimpang atau tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dia akan kecewa dan merugi. Wa min hadhil kutub masumnya fil Quran, dan sebagian dari kitab-kitab ini telah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Wa minha ma lam yusamma, dan di antaranya ada yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Jadi kita wajib beriman dengan semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran atau yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Wa lisumya minha fil Quran at-Taurah wal Injil waz Zabur wa suhuf Ibrahim wa Musa. Yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Al-Quran itu sendiri, dan juga Taurat, Injil, Zabur, dan lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Wa qad jaa dzikru suhuf Ibrahim wa Musa fi mawdi'aini minal Qur'an. Terkait lembaran Ibrahim dan Musa disebutkan dua kali di dalam atau dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yaitu fi suratai An-Najm wal A'la. Di surat An-Najm dan juga surat Al-A'la disebutkan tentang apa? Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa, yang mengisyaratkan bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Nabi Ibrahim berupa lembaran-lembaran, dan juga menurunkan kepada Nabi Musa selain Taurat, Taurat. Wa Zabur Dawud jaa fil Qur'ani fi mawdi'ain. Sedangkan kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud disebutkan dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Fin Nisa'i wal Isra, dalam surat An-Nisa dan surat Al-Isra. Allah Subhanahu berfirman, wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan Dawud yaitu kitab Zabur. Wa amma Taurat wal Injil, sedangkan Taurat dan Injil faqad jaa dzikruhu ma fi katsir min suwaril Qur'an. Banyak disebutkan dalam surat-surat dalam Al-Qur'an terkait Taurat dan Injil. Wa aktsaru ma dzikran at-Taurat. Dan yang paling banyak disebutkan adalah kitab Taurat. Fala yudkar fil Qur'ani rasulun mislu ma dzukira Musa. Dan di dalam Al-Qur'an tidak ada rasul yang banyak disebutkan selain Rasulullah SAW kecuali Musa. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan Taurat, demikian juga disebutkan Musa, karena Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Walam yukar fi kitabun mislu ma dzukira kitab Musa wa ya'ti dzikru bilafzi Taurah wal kitab wal furqan wal dhiya wad dzikr. Jadi dalam Al-Quran terkadang disebutkan dengan lafaz Taurat,
terkadang disebut dengan lafaz kitab, terkadang disebutkan dalam lafaz Al-Furqan, terkadang disebutkan dengan lafaz Ad-Diya, yaitu cahaya, terkadang disebutkan dengan lafaz Ad-Dzikr. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Musa yang bernama Taurat, yang memiliki nama-nama yang lain. Terkadang disebut Alkitab, disebut Al-Furqan, Ad-Diya, dan Ad-Dzikr. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian terkait perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, kata beliau, wa mimma yamtazu bihil Quran ala ghairihi minal kutubis sabiqati kaunuhul mu'jizatul khalidah. Jadi di antara perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat, mukjizat yang sifatnya khalidah, selamanya. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, hanya bertahan sebentar. Berbeda dengan Al-Quran, mukjizatnya itu panjang. Yang disebutkan di sini al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal. Wa takalafallahu bihifdhihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin keasliannya, menjaganya dari perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka merubah Taurat, mereka merubah Injil, sedangkan Al-Quran Allah jamin keasliannya, Allah jaga Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, yaitu menjaga Al-Quran. Wa salamatu minat tahrif, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Al-Quran dari perubahan. Wa nuzuluhu munajjaman wa mufarraqan, dan di antara perbedaan Al-Quran dengan yang lainnya, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sampai sempurna, Tidak Allah turunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Allah turunkan secara jumlatan wahidah, yaitu diturunkan sekaligus. Sedangkan Al-Quran tidak. Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul. Ini penjelasan singkat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala secara global dengan meyakini kebenaran kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sedangkan iman kepada Al-Quran yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah hak, benar, dan wajib kita untuk mengamalkan semua isi Al-Quran. Ini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya iman kepada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Selanjutnya al-iman bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-iman bir-rusul, kata beliau, at-tasdiqu wal iqraru bi anna Allah istafa minal bashari rusula wa anbiya'a yahdunan nasa ilal haq, yaitu mengimani, mengakui, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dari manusia utusan-utusan. Telah mengutus dari manusia nabi-nabi yang mana mereka menunjukkan manusia kepada kebenaran. Wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, maksudnya mengeluarkan mereka dari kejahilan kepada hidayah, petunjuk. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah mengutus dari para malaikat utusan-utusan. Demikian juga Allah mengutus dari para manusia. Di antara keistimewaan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagai manusia sebagai rasul dan nabi. Sama seperti malaikat. Malaikat juga ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jin? Kata Syekh Al-Abbad hafizallahu taala, wal jinnu laysa fihim rusulun. Sedangkan jin tidak ada dari mereka yang
ditunjuk oleh Allah sebagai rasul. Allah tidak mengutus utusan dari jin. Tidak mengangkat dari jin seorang rasul. Bal fihi min nudur. Tapi dari mereka ada yang disebut sebagai al-mundir, yaitu pemberi peringatan. Jadi jin yang hidup di masa Nabi SAW maka mengikuti ajaran Nabi SAW dan memperingatkan kaumnya dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini perbedaan jin dan manusia. Sama-sama mukallaf, sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja manusia, sebagian dari manusia diangkat oleh Allah sebagai rasul, sedangkan jin tidak ada yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Maka jin yang mendapati zamannya Nabi Musa, maka mereka adalah pengikut Nabi Musa. Sampai jin yang mendapati zamannya Nabi Muhammad, maka wajib beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah istimewanya manusia dibandingkan jin. Di antara dalil bahwasanya tidak ada rasul dari kalangan jin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah tatkala aku utus kepadamu seorang dari jin, beberapa orang dari jin, yastami'unal Qur'an, yang mana mereka mendengarkan Al-Qur'an. Disebutkan oleh ahli tafsir, disebutkan oleh ulama sirah, yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, selesai berdakwah dari Taif, Rasulullah SAW singgah di suatu tempat dan beliau membaca sebagian ayat yang dituturkan kepadanya. Kemudian datang segerombolan jin yang mendengar bacaan Rasulullah SAW. Falamma hadaru qalu ansitu, maka tatkala mereka hadir, tatkala mereka mendapati Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, mereka berkata kepada yang lainnya, diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka tatkala Rasulullah SAW selesai membaca Al-Quran, maka mereka pun pergi kepada kaum masing-masing dan memberikan peringatan kepada mereka. Apa peringatan mereka kepada kaum mereka? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Jadi masing-masing dari jin yang mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Jadi mereka meyakini bahwasanya ada kitab Nabi Musa. Mereka meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki umur yang panjang. Mendapati zamannya Nabi Musa, juga mendapati zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang mana isi dari kitab yang Allah turunkan itu pembenaran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, berupa kebenaran yang mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada jalan yang lurus. Jadi sama-sama mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada jalan yang lurus. Kemudian mereka juga mengucapkan kepada kaum mereka, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, ikutilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengajak kaum mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengijabahi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Wa aminu bihi, dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beriman membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, aminu billahi wa bi rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaghfir lakum min dunubikum, yasai Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari azab yang pedih. Kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka bagi yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata mereka, wa man la yujib da'i Allah fa laysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan barang siapa tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka di muka bumi ini, dan tidak memiliki penolong sedikit pun kelak di akhirat.
ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ini peringatan jin kepada kaum mereka setelah mendengarkan ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus dari kalangan jin seorang rasul, tapi dari mereka ada golongan yang memberi peringatan kepada kaum mereka. Kata beliau, falam yadkuru rusula minhum, tidak disebutkan seorang rasul pun dari mereka, wala kutuban unzilat alaihim, dan tidak ada kitab satupun yang diturunkan kepada mereka, yaitu kepada bangsa jin. Wa innama dzakarul kitabain al-munazzalaini ala Musa wa Muhammad. Akan tapi mereka menyebutkan ada dua kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Walam ya'ti dzikrul Injil ma'anna munazzalun min ba'di Musa, dan tidak disebutkan Injil, padahal Injil pada setelah Nabi Musa. Padahal Injil diturunkan setelah Nabi Musa, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Kata beliau, wadzalika anna katsiran minal ahkami allati fil Injil qad ja'at fit Taurah. Jadi alasannya kenapa tidak disebutkan Injil padahal Injil diturunkan setelah Taurat? Alasannya karena hukum-hukum yang ada di kitab Injil itu sudah disebutkan di dalam Taurat. Inilah alasan kenapa dalam ayat ini tidak disebutkan Injil, hanya disebutkan Taurat dan Al-Quran. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, walam yadkuru Isa li anna Isa alaihissalam unzila alil Injil fihi mawa'id wa tarqiqat wa qalil min at-tahlil wa tahrim. Jadi alasannya tidak disebutkan Nabi Isa, tidak disebutkan Injil karena kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil, di dalamnya terdapat nasihat-nasihat dan sedikit dari penjelasan tentang halal dan haram. Kenapa? Karena terkait hukum-hukum sudah dijelaskan banyak di kitab sebelumnya, yaitu di Taurat. Wa fil haqiqah kal mutammim li syariati Taurat. Jadi sebenarnya Injil itu hakikatnya adalah penyempurna dari syariat yang Allah turunkan, yang Allah jelaskan dalam kitab Taurat. Fal umdah wa Taurat, maka pegangannya atau patokannya adalah kitab Taurat. Karena banyak hukum-hukum yang dijelaskan di kitab Taurat. Jadi Injil adalah sebagai penyempurna dari kitab Taurat. Walihada qalu unzila min ba'di Musa. Yaitu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Setelah kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Al-Quran. Karena banyak sekali hukum-hukum yang ada di Al-Quran yang tidak ada di Taurat. Selanjutnya, termasuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, war rusulu humul mukallafuna bi iblagi syara'i unzilat alaihim. Jadi yang dimaksud dengan rasul yaitu orang-orang yang diberikan beban atau tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, subhanahu Allah subhanahu wa firman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Telah kami utus utusan-utusan kami dengan al-bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, yaitu menjelaskan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan al-mizan, yaitu penjelasan untuk membedakan antara yang hak dan batil. Wal kitab ismu jinsi yuradu bihil kutub. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah semua kitab. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Wal anbiya'u alladziina uhiya ilaihim bi ayyuballighu syari'atan sabiqatan atau syari'atan sabiqihi. Jadi perbedaan rasul dan nabi disebutkan di sini bahwasanya nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu kepada orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat yang sudah ada sebelum mereka. Jadi membantu rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Jadi sebagai penyempurna risalah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, dan Allah beri kepada mereka Al-Qur'an, kepada mereka Alkitab. Ini perbedaan rasul
nabi. Jadi rasul itu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat-syariatnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang yang diutus oleh Allah dan diberikan Alkitab, yaitu kitab pegangan, kitab pedoman, yang tugasnya adalah untuk menyampaikan isi dari kitab pedoman tersebut untuk kaumnya, untuk umatnya. Sedangkan nabi sama, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya, untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Jadi tidak diberikan kitab. Jadi kitabnya atau kitab pedomannya itu mengikuti kitab pedoman Rasul sebelumnya. Dalilnya apa? Kama qala azza wa jalla, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, yang mana para nabi mengambil hukum dari Taurat. Alladzina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bimastughfiru min kitabillah. Yang mana mereka para nabi, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina aslamu, yang mana mereka masuk Islam dari kalangan Yahudi dan juga war rabbaniyun dan ahli ibadah dari kalangan mereka, wal ahbar, dan juga ulama mereka, yang mana mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala bimastughfiru min kitabillah. Waqad qama rusul wal anbiya bi tablighi ma umiru bi tablighihi ala tamami wal kamal. Dan masing-masing rasul dan nabi diperintahkan untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan lengkap dan sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'ala rusul ilal balagul mubin." Dan tidaklah seorang rasul itu melainkan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka dengan penjelasan yang jelas, dengan penjelasan yang nyata. Dan banyak sekali dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Abbad hafizallahu taala terkait beriman kepada Rasul, beriman kepada Rasulullah atau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan setelahnya terkait balasan atau dalil yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Jadi balasannya diantaranya adalah mereka terancam masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi orang-orang kafir mereka digiring menuju neraka jahanam secara rombongan, yaitu dengan rombongan-rombongan, menunjukkan banyaknya mereka yang masuk neraka jahanam. Idza ja'uha, hatta idza ja'uha, tatkala mereka sampai di depan pintu jahanam, futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Kemudian penjaga neraka berkata kepada mereka, bukankah telah diutus kepada kalian seorang rasul? Telah diutus kepada kalian rasul-rasul minkum, yang berasal dari kalian, yatluna alaikum, yang membacakan kepada kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, dan telah memperingatkan kepada kalian tentang hari pembalasan, yaitu hari ini. Qalu bala, mereka menjawab iya, walakin haqqat kalimatul adab al kafirin, akan tapi telah tetap, yaitu adab siksaan bagi orang-orang kafir. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini, kita singkat saja karena waktunya sudah hampir 1 jam. Dijelaskan di sini terkait beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu meliputi mengimani rasul-rasul yang disebutkan namanya
di dalam Al-Quran, disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, dan juga Rasul-Rasul yang tidak disebutkan namanya kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi wajib mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global maupun secara terperinci sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ada 25 Rasul yang disebutkan namanya atau Nabi yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya wajib kita imani, wajib kita yakini. Ini penjelasan singkat tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan iman selanjutnya, iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Masih dalam penjelasan hadis Jibril, hadis kedua dari Arba'in Nawawi, dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Allah ta'ala alam. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.